Secara kasat mata, perbedaan antara orang-orang Barat dan Timur, terkhusus Indonesia, adalah tentang cara berpikir. Kebanyakan orang-orang Barat memiliki pemikiran yang rasional dan juga masuk akal. Mengapa? Karena kebiasaan mereka dalam menulis, berhitung, dan membaca buku-buku pengetahuan sejak kecil. Bukan hanya dibiasakan membaca buku-buku pengetahuan di sekolah, tetapi juga di rumah. Orang tua memberikan buku-buku pelajaran dan mendoktrin mereka untuk membaca. Sehingga dengan pengetahuan itu, mereka memiliki gambaran dan imajinasi yang memang masuk akal. Sementara kita di Indonesia masih banyak yang mempercayai hal yang bersifat tahayul. Bahkan saking percayanya, kita mempercayai hal-hal yang bersifat tahayul itu tidak bisa diubah, sehingga kita tidak pernah mencoba untuk mempertanyakannya, memperdebatkannya, bagaimana kemungkinan tahayul itu bekerja, dan apa akibatnya kalau kita melanggar tahayul itu. Ada banyak sekali orang yang masih berpikiran tidak rasional dan mempercayai hal-hal yang tidak masuk akal. Kalau kamu pernah berubah pikiran atau pilihan, itu berarti kamu memikirkannya, bukan hanya memikirkannya, tapi kamu juga membuat pertimbangan dalam pilihan tersebut sehingga terbesit di pikiranmu untuk menjatuhkan pilihan berdasarkan situasi dan kondisi yang tepat. Misalnya gini, aku pilih jajanan ini deh, kayaknya enak. Saranmu juga masuk akal, aku coba dulu besok. Kamu juga bisa merubah sikap yang buruk menjadi sehat dengan cara yang pertama, coba tanyakan ke orang lain pendapat mereka tentang keyakinanmu. Tapi kamu harus pastikan bahwa orang yang kamu tanya ini adalah orang-orang yang sudah terlepas dari depresi. Jadi ketika mereka merespon, mereka akan menjawab dengan masuk akal dan juga meyakinkan. Kemudian kalau saran mereka bagus dan tepat menurutmu, bisa kamu terapkan saran mereka ini. Yang kedua, ucapkan keras-keras pemikiran yang rasional. Kalau kamu memang sendiri, ucapkan aja. Atau memikirkannya kalau memang ada orang lain di sekitarmu. Ya, meskipun kamu tidak percaya dengan pemikiran rasionalmu, tapi coba aja dulu pikirin. Dan ingat, dua cara ini adalah konteksnya untuk orang-orang yang belum atau tidak mempunyai pemikiran yang rasional ataupun yang masih percaya hal-hal yang bersifat tidak masuk akal. Bukankah kamu pernah memakan makanan yang tidak kamu sukai? Atau mencoba menyukai orang yang awalnya tidak kamu sukai? Dari hal buruk atau sesuatu hal yang tidak kita sukai, sebenarnya ada hal baik yang tidak kita ketahui. Berarti ini sama dengan pikiran kita. Kalau kita menggunakan pikiran kita sesuai dengan ukurannya, sebenarnya pikiran kita dapat menyesuaikan diri dengan kita. Yang sering terjadi saat kita tidak menyukai sesuatu adalah kita sering berkata, aku nggak suka, gimana pun ceritanya, aku benci akan hal ini. Akhirnya kita menghindar dari hal-hal yang memang kita tidak sukai. Jadi kalau kamu mulai merasa kacau, cobalah lawan dengan kata-kata yang bijaksana. Contoh, tidak. Aku masih bisa menerima diri sendiri meskipun aku tidak sempurna dalam menyelesaikan tugas. Jadi berhentilah bercanda kepada diri sendiri. Kamu bukan orang bodoh atau tolol hanya karena mengacau. Kapanpun bisa terjadi kesalahan. Banyak hal yang bisa dipelajari dari kesalahan itu. Meskipun orang lain tidak menginginkanku, tapi hanya diri ini yang aku punya. Pemikiran yang tidak rasional sangat pantas untuk dipertanyakan, dan ini menjadi bukti bahwa kita mendatangkan masalah untuk diri kita sendiri, seperti halnya emosi, marah, dan juga kesal. Kalau kau lagi emosi ataupun kacau, jangan bilang ke diri sendiri, akulah yang paling benar dan orang lain itu salah. Tapi kata-kata yang perlu kamu lakukan adalah, atau kamu sebutkan adalah, coba bilang kepada diri sendiri tentang pemikiran yang bagus, rasional, dan masuk akal. Ya, meskipun kamu tidak mempercaya itu, tapi cobalah untuk memikirkannya. Teruslah mencoba selalu memikirkan hal-hal yang masuk akal dan juga rasional. Dan jangan lupa untuk mempertanyakan dirimu ketika kamu lagi marah, apakah kamu memang benar dan orang lain itu salah? Sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa.